Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara dari kelas 4B. Di sini saya akan menyebutkan jawaban UAS. Soal pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran? Jelaskan dengan contoh. Perencanaan pembelajaran ini ialah proses penyusunan materi, pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan atau metode pengajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembelajaran mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menetapkan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan di seluruh dunia. Di dalam perencanaan pembelajaran, Al-Quran Hadis terdapat beberapa perencanaan yang saling berkaitan dan terstruktur. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi, yaitu SK, dan yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD, indikator, langkah pemilihan materi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis, media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis. Contohnya itu seperti seorang guru dapat merencanakan pembelajaran tentang ekosistem dengan menetapkan tujuan, memilih metode diskusi, dan menggunakan video sebagai media untuk memperkaya pemahaman siswa. Lalu soal yang kedua yaitu bagaimana analisis kompetensi dasar pada PMA 347 pada tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jelaskan dengan contoh. Analisis KD pada PMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran ini mencakup pengembangan sikap dalam memahami dan mengajarkan ajaran Islam. Contohnya itu, KD dapat mencakup kemampuan siswa untuk membaca Al-Quran dengan tartil dan memahami makna ayat-ayat serta menerapkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contoh. Pada problematika dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini, ada banyak hal yang menyebabkan kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Problematika ini menjadi hal yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan pembelajaran Al-Quran Hadis di masa modern ini. Terdapat problematika yang terjadi di pembelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu yang pertama, kualifikasi guru dalam materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Banyak guru yang mengajar Al-Quran dan Hadis tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam bidang ini. Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang kurang mendalam dan kemampuan mengajar yang terbatas. Solusinya itu dengan mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Al-Quran dan Hadis, serta metode pengajaran yang efektif. Lalu contohnya itu, seorang guru yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam tafsir Al-Quran mungkin kesulitan untuk menjelaskan konteks ayat-ayat kepada siswa. Lalu yang kedua yaitu ada metode pembelajaran yang tidak efektif. Penggunaan metode pengajaran yang monoton dapat membuat siswa kehilangan minat dan motivasi. Dengan menerapkan metode pengajaran yang lebih interaktif, siswa seperti permainan peran akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Contohnya itu, jika guru hanya membacakan hadis tanpa melibatkan siswa dalam kegiatan, siswa mungkin tidak memahami makna hadis tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada kesulitan bahasa Arab. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Hadis. Hal ini dapat menghambat pemahaman mereka terkait materi.
dengan mengadakan kelas tambahan yang menyenangkan serta menggunakan metode pengajaran yang memudahkan siswa memahami bahasa Arab. Lalu yang keempat yaitu ada sumber daya dan bahan ajar yang kurang. Keterbatasan akses terhadap buku, media pembelajaran, dan sumber daya lainnya dapat menghambat proses pembelajaran. Dengan meningkatkan akses tersebut, dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan seperti buku, video, dan aplikasi pembelajaran serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran. Contohnya itu madrasah yang tidak memiliki koleksi buku tafsir atau bahan ajar yang memadai akan kesulitan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa. Lalu yang kelima yaitu kesulitan dalam memotivasi siswa. Siswa mungkin merasa kurang termotivasi untuk belajar Al-Quran dan hadis, terutama jika mereka tidak melihat relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu aktual dan kehidupan sehari-hari, siswa serta memberikan contoh nyata tentang bagaimana ajaran Al-Quran dan hadis dapat diterapkan dalam konteks modern. Contohnya itu, siswa yang tidak memahami bagaimana ajaran Al-Quran dan hadis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin merasa pelajaran tersebut tidak menarik. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.